Pak Raden melihat rilis data inflasi di bulan Oktober, kita lihat Indonesia ini sudah mengakhiri tren deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Evaluasi dari Anda seperti apa? Memang kalau kita lihat data-data yang tadi disebutkan, terjadi mix dari data itu. Jadi inflasi mulai naik, ya, tapi di sisi lain mungkin tadi data dari industrinya masih melemah di situ. Yang saya lihat di situ juga mungkin tadi tidak disebutkan di sini bahwa terms of trade, yaitu nilai tukar petani itu masih naik sedikit, ya. Jadi kelihatannya petani masih agak beruntung dibandingkan dengan kelas pekerja di sektor manufaktur, kira-kira begitu. Jadi saya katakan mix karena memang harga harga tadi itu dia naik sedikit, ya, tetapi secara umum kalau kita lihat 3 bulan berturut-turut ini, 4 bulan berturut-turut sempat deflasi, itu menandakan bahwa kelihatannya kelompok menengah ini belum kembali ke sedia kala dari sisi daya belinya. Tetapi kelompok petani, kalau kita lihat data dari terms of trade atau nilai tukar petani, mereka itu tidak seburuk kelompok menengah, kira-kira begitu. Baik, kalau kita melihat yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Menteri Keuangan, ini sudah ada perbaikan daya beli masyarakat sejak pertengahan tahun. Apakah menurut Bapak ini masih bisa diperdebatkan atau sebenarnya sudah memang terlihat ada perbaikan? Dari data-data yang terakhir ini yang kita lihat dari Consumer Confidence Index, tingkat keinginan konsumer, demikian juga data yang terlihat tadi di Purchasing Manager Index untuk manufaktur yang masih stagnan. Kalau saya melihat sih mungkin pengaruh daripada wait and see ini menjadi cukup lama. Jadi wait and see ini menurut saya itu pelajaran yang berharga buat kita, terutama dari siklus politik kita yang terlampau lama kita menunggu pemerintahan, ya, yang artinya berjalan dengan baik, ya. Jadi terlampau lama kita tahu bahwa masa penungguan itu kita tahu bulan Februari kita sudah tahu siapa pemenangnya, tetapi kemudian baru di bulan Oktober ya baru terjadi presiden yang baru dan dia benar-benar in power. Nah, masa ini belum pernah kita alami, Mbak, dalam sejarah kita. Biasanya 3 bulan, ya. Kalau ini kan 8 bulan. Jadi mungkin tadi yang disebutkan tadi bahwa mungkin Ibu Menteri Keuangan dulu ada mungkin bukan business as usual tahun ini, tahun yang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini adalah tahun politik, masa penungguan itu terlampau lama. Dan ini juga mungkin tercermin dari belanja pemerintah. Kalau kita lihat juga belanja pemerintah di kuartal kedua, kuartal ketiga, itu relatif lebih lambat daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini yang perlu dilihat untuk siklus politik di masa-masa yang akan datang. Baik, kita juga sebelumnya mendengar fenomena makan tabungan untuk masyarakat kelas menengah dan juga kelas bawah begitu. Seperti apa menurut Bapak berbahayanya fenomena, fenomena ini apabila berlanjut hingga akhir tahun? Ya, kalau makan tabungan itu terus terjadi, artinya tenaga daripada kita nanti pada saat keadaan sudah misalkan lebih baik, tenaga kita untuk melakukan investasi atau belanja menjadi berkurang karena tabungan kita sudah kita belanjakan, ya, semuanya. Jadi kalau tabungan ini terus berkurang, maka tenaga dalam daripada masyarakat, tenaga dalam dari perusahaan itu ke depan jadi berkurang dan dia sangat tergantung kepada tenaga luar. Tenaga luar artinya apakah dia meminjam atau secara umum kita menjadi sangat tergantung kepada modal yang harus masuk ke dalam negeri. Dan itu tentu kurang baik, ya, karena ketergantungan yang terlampau besar kepada tenaga luar
termasuk modal luar negeri, tentu itu akan bisa berpengaruh terhadap daya tahan kita nantinya ke depan. Baik, apakah pemerintah Kabinet Merah Putih ini, Pak Raden, harus fokus dalam menangani masalah daya beli ini? Apalagi kita juga sebelumnya sudah mendengar seperti apa program-program yang akan menjadi fokus dari kabinet ini. Ya, saya setuju bahwa ini memang harus diperhatikan. Seperti halnya waktu itu yang sudah diumumkan oleh Ketua BPS, bahwa kelas menengah kita itu menurun cukup besar dari tahun, kalau nggak salah disebutkan tahun 2021 sampai 2024, kelas menengah kita itu menurun sampai 9 juta lebih, 9,5, 9,6 juta lebih. Itu perhatian besar buat kita, karena ini juga mungkin cerminan dari sektor manufaktur tadi, di mana sektor manufaktur itu seperti kita ketahui belakangan ini mengalami tekanan yang cukup besar sekali, baik dari luar negeri, terutama akibat daripada barang yang masuk ke dalam negeri ini, yang mengakibatkan mereka mengalami tekanan, penurunan dari produksi dan juga PHK. Ini adalah merupakan wake up call, artinya ini sudah warning buat kita bahwa kelas menengah ini, penciptaan lapangan kerja dan juga daya beli mereka itu harus diperbaiki ke depan. Karena tanpa kelas menengah, saya pikir akan sangat sulit buat kita bertumbuh dengan baik, apalagi kalau kita bercita-cita untuk bertumbuh ke arah 8%. Kembali seperti yang saya katakan tadi, kelas menengah itulah sebetulnya tenaga dalam, ya, atau energi yang sangat besar sekali yang kita punya. Kalau mereka sangat kuat sekali, maka daya beli mereka dengan jumlah yang besar itu akan menggerakkan motor perekonomian Indonesia ke depan. Kalau kelas menengahnya tidak kuat, maka seperti yang saya katakan tadi, kita tergantung kepada ekspor. Padahal situasi dunia sekarang ini, kelihatannya perekonomian dunia 10 tahun terakhir ini masih lebih buruk dibandingkan dengan keadaan dunia 10 tahun sebelumnya. Jadi ini yang perlu dilihat. Kita memperkuat kelas menengah menurut saya menjadi prioritas dari pemerintahan ke depan.